Kedokterannya dari Universitas Brawijaya. Dan Dr. Wanda ini baru saja mempublikasikan jurnal dengan judul Diagnosis Performance of Electrical Cardiometry Parameters in Predicting Fluid Responsiveness in Critically Ill Pediatric Patient November 2025. Beliau memiliki lebih dari 10 penghargaan poster terbaik dan meraih penghargaan second place di Hasanuddin Scientific Fair 2022 dan juga first place dalam public poster First Care Fighting Against Breast Cancer 2021. Kira-kira Dokter Wanda sudah bergabung belum ya sama kita? Selamat malam Dokter Wanda. Wah, ini dia Dokter Wanda, cantik sekali malam ini. Saya spotlight deh biar semua orang bisa lihat. Halo Dr. Alfi, selamat malam. Gimana Dokter Wanda, apakah sudah siap untuk menjelaskan terkait Era Studio kepada hadirin yang hadir malam hari ini? Udah siap banget ya, insya Allah. Boleh Oke, tolong share screen-nya ya, dok? oh iya, baik. Nanti kakak admin akan menurunkan ya share screen-nya biar bisa gantian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kami persilakan Dokter Wanda untuk memaparkan Air Studio yang, aduh kayaknya pusing banget, tapi semoga jadi lebih lancar ya ngerjainnya setelah kita ikut Zoom malam ini. Silakan Dokter Wanda. Oke, Assalamualaikum dokter-dokter semua. Thank you banget ya Dr. Alfi udah dikenalin. Aku mau kenalin diri lagi. Perkenalkan dok, aku Dr. Wanda. Aku salah satu tutor dari Altus Research. Dan saat ini aku lagi pre-isip ya dok ya. Kebetulan aku juga lagi magang di salah satu departemen di RSCM. Jadi salam kenal semuanya. Aku izin buat share screen kali ya. Masih send request nih dok. Sudah kita allow nih dok. Ah, Silahkan di share screen. Oke, thank you banget ya udah di all. Apakah udah kelihatan nih dokter Alfi? Jelas banget dokter. Silahkan. Oke, wait, aku bikin dia lebih enak dilihat. Oke, sebentar aku hide dulu nih. Oke, aku langsung mulai aja ya. Thank you banget tadi Dokter udah dikenalin. Aku kenalin diriku lagi. Namaku Dokter Wanda ya. Jadi di sini kita akan ngebahas nih terkait dengan RStudio. Judul dari materi hari ini tuh Upgrade Skill Reset di RStudio, terutama di meta-analisis. Tapi mungkin aku mau intermezzo sedikit ya, karena kemarin aku lihat-lihat di flyer tuh cukup banyak yang daftar. Mungkin RStudio udah cukup famous ya sekarang, jadi kayak sedikit intermezzo aja. Di sini nanti kita memang akan ngebahas tentang meta-analisis, tapi sebenarnya RStudio ini merupakan tools analisis yang nggak cuma bisa meta-analisis aja nih, dokter-dokter. Jadi dia juga bisa analisis yang lain-lain. Bahkan sekarang pun aku juga lately baru tahu di magangku terutama kalau ternyata kita bisa loh menggantikan SPSS dengan RStudio karena memang RStudio itu super fleksibel. Bahkan kemarin aku ada suatu penelitian multisenter gitu dan dari luar negeri juga itu ternyata tuh ngirim skrip RStudio gitu ke kita untuk analisis. Jadi itu cukup RStudionya dan bisa oke. Dan bisa mencari tahu lebih lanjut gitu loh, di sana tuh ada apa aja gitu. Karena memang nggak cuma meta analisis aja, nggak cuma sisref aja, tapi bisa untuk analisis lain-lainnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materinya ya dok ya. Nah, jadi hari ini kurang lebih aku akan ngebahas tentang 4 hal nih. Yang pertama tentunya yang paling penting itu introduction. Jadi nanti aku akan ngebahas tentang konsep dasar tentang meta-analisis gitu, supaya nanti nggak terlalu blind lah kira-kira kalau misalnya ternyata ada beberapa dokter yang mungkin kurang familiar sama meta-analisis gitu. Jadi mungkin nggak singkat sedikit, introduction dikit lah pokoknya tentang meta-analisis itu apa dan jenis-jenisnya ada apa aja. Terus yang kedua nih baru kita masuk ke area studionya. Jadi nanti kita bakal ngelihat tools-nya apa aja dan juga setup-nya tuh gimana sih gitu untuk area studionya. Dan yang ketiga nanti ada data preparation, which is ini sebenarnya adalah part paling penting ya dalam analisis di RStudio. Jadi aku nanti akan jelasin juga kenapa ini part paling penting. Dan yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu banget adalah coding dan demo RStudionya. Karena aku yakin di sini pasti dokter-dokter udah nggak sabar banget ya buat analisis di RStudio secepat mungkin gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang konsep dasar nih.
mungkin dokter-dokter sekalian tuh udah tahu kalau systematic review tuh ada banyak banget jenisnya. Di sini aku ada contoh nih beberapa jurnal yang dia itu ada tulisan systematic review gitu di belakang judulnya gitu. Ada yang systematic review doang, ada yang systematic review and meta-analysis. Ada juga systematic review and network meta-analysis. Kayak kok bisa ada yang systematic review aja dan kok bisa ada yang meta-analysis. Terus gimana cara bikinnya gitu. Nah, di sini aku bakal menjelaskan dulu nih apa itu meta analisis itu supaya nanti dokter-dokter lebih terbayang. Jadi nggak langsung ke area studionya ya. Kita agak pantik dulu untuk terkait dengan framing meta analisis seperti apa. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang systematic review, mungkin kembali lagi kita akan balik ke kerucut EBM ya. Jadi piramida evidence based medicine, which is di sana terlihat bahwasanya sisref itu ada di hierarki paling tinggi gitu. Jadi mungkin di sini dokter-dokter udah pada tahu ya kalau sisref itu memang hierarki paling tinggi yang biasanya emang diambil apa namanya decision-nya oleh beberapa guideline gitu misalnya untuk mendecisionkan obat apa yang akan dipakai untuk penyakit apa gitu. Karena memang systematic review itu dia tuh sifatnya itu dia menggabungkan berbagai macam hasil penelitian primer gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa menjadi satu estimasi efek yang dia tuh lebih presisi, lebih kuat dan lebih generalize gitu. Kok bisa sih, Dok? Apa sih, Dok, fungsinya meta analisis ini kenapa kok harus begitu? Kenapa kok harus digabungkan? Karena begini, Dok, kalau kita ngomongin tentang penelitian independen, single studi gitu atau original studi yang hanya pada satu populasi tertentu, itu tuh bisa jadi underpower. Gini, misalnya di RS1 nih, dia meneliti tentang obat A dengan populasi anak-anak gitu misalnya. Terus nanti di RS yang kedua nih, di pulau lain, dia juga meneliti tentang obat A. Populasinya masih sama, anak-anak gitu. Di kedua RS tersebut tuh hasilnya signifikan. Ternyata di RS lain nih, RSD di ujung Indonesia banget, ada penelitian yang persis sama kayak gitu, obat A juga, populasinya juga sama, tapi hasilnya nggak signifikan. Nah, kalau kayak gitu gimana ya? Gimana cara kita untuk mencari tahu sebenarnya ini tuh signifikan atau enggak? Nah, caranya itu adalah dengan menggabungkan semuanya dan membuat systematic review atau yang paling bagus lagi itu adalah meta analisis. Kenapa aku bilang itu yang paling bagus? Karena dia itu menggabungkan hasil kuantitatifnya. Jadi nggak cuma review doang, tapi di sana tuh juga ada analyze gitu. Makanya hierarki yang paling tinggi itu sebenarnya adalah si meta analisis ini. Kayak gitu, Dok. Jadi mungkin di sini udah mulai lebih terbuka lagi ya terkait dengan meta analisis itu apa dan pentingnya tuh gimana. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih, Sisref apakah sama sih, Dok, sama meta analisis? Jawabannya enggak ya, Dok, ya. Meta analisis itu bagian dari systematic review, tapi meta analisis itu punya pooling effect size-nya. Jadi dia itu juga ada sebuah analisis di sana. Kayak gitu. Nah, kita lanjut aja ke jenis-jenis meta analisis nih. Oke, jadi meta analisis itu nggak cuma satu, ada banyak banget jenisnya. Nggak cuma satu, dua, tiga, tapi sebenarnya itu ada banyak. Tapi kalau misalnya disuruh untuk menyimpulkan nih, kurang lebih itu ada 4 jenisnya. Yang pertama itu adalah pairwise meta analysis, which is itu yang paling umum, yang paling sering dipakai, dan ini sesuai dengan konsep meta analisis pada umumnya, which is dia itu membandingkan dua intervensi aja gitu. Jadi dia itu hanya membandingkan obat A dan obat B aja, kayak gitu. Itu adalah pairwise meta-analysis. Jadi hanya ngebandingkan obat A dan obat B, begitu. Terus yang kedua, itu ada network meta-analysis, di mana dia itu bisa membandingkan lebih dari 3 intervensi. Jadi nggak cuma ngebandingin A sama B, nggak cuma ngebandingin obat A dan obat B, tapi dia tuh bisa ngebandingin lebih dari itu. Bahkan aku pernah tahu nih, Dok, ada NMA yang dia tuh ngebandingin sekitar 10 obat lebih. Jadi emang sekeren itu network meta-analysis, jadi bisa banyak banget gitu. Terus kok bisa? Itu caranya dia tuh pakai indirect comparison. Biar dokter-dokter gambar nih, aku kasih salah satu contoh ya. Misalnya nih, ada satu studi yang pertama itu dia ngebandingin A sama B. Terus studi yang kedua, dia ngebandinginnya B sama C. Kayak gini. Jadi ada 2 studi nih, di mana studi A ngebandingin studi B ngebandingin studi C. Nah, ternyata kita itu bisa loh ngebandingin studi A dan studi C.
walaupun dia ini nggak terhubung secara langsung. Gini, kok bisa? Caranya itu adalah dia dibandingkan dengan cara indirect comparison. Jadi via B. Karena kan, studi A, obat A ini dibandingkan dengan obat B juga di salah satu penelitian. Di penelitian lain, obat C ini dibandingkan juga sama obat B. Jadi obat B itu adalah jalannya untuk menemukan, perbandingan antara obat A dan obat C-nya, kayak gitu. Itu salah satu contoh simpel dari network meta analysis ya. Jadi kita juga bisa membandingkan banyak sekali obat, kayak gitu, Dok. Terus selanjutnya, itu adalah diagnostic test accuracy, which is ini itu sama seperti diagnostic test studi yang dokter-dokter tahu, di mana kita ingin mencari tahu indeks tes baru gitu misalnya, dan kita bandingkan dengan gold standard yang sudah ada. Tapi bedanya ini meta analisis gitu. Jadi ini lebih menyimpulkan lagi bagaimana sensitivitas dan spesifisitas dari diagnostic tools tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada single arm meta analysis. Jadi mungkin dokter-dokter yang bertanya ya, kalau misalnya nih dok, studi original yang saya temukan tuh dia nggak ngebandingin obat, dia cuma ingin mencari tahu satu obat aja gitu. Itu bisa nggak ya di meta analisis? Jawabannya adalah bisa banget. Namanya adalah single arm meta analysis gitu. Jadi dia nggak ngebandingkan. Jadi dia tuh benar-benar studi tanpa komparator. Kayak gitu. Itu ya jenis-jenis meta analisis dan itu tadi tentang meta analisisnya. Sesingkat itu aja karena itu yang paling penting untuk memahami terkait meta analisisnya. Sekarang kita langsung masuk ke tools and setup-nya tentang RStudio nih. Ini mulai masuk ke part yang mungkin dokter ekspektasikan dari webinar ini, yaitu terkait dengan RStudio. Oke, sebelum aku masuk ke RStudio, mungkin aku ingin sedikit membandingkan RStudio ini dengan tools analisis yang lain ya. Jadi, tools untuk meta analisis itu sebenarnya nggak cuma satu, Dok. Nggak cuma RStudio aja, ada banyak banget sebenarnya. Dan yang paling common untuk digunakan itu adalah Revman dan juga RStudio. Karena Rehman sendiri itu adalah buatan dari Cochrane, which is Cochrane itu handbook kayak patokannya kita gitu dalam membuat sysref. Dan di sana ada si Rehman ini, buatan Cochrane ini, yang dia tuh juga bisa dipakai untuk membuat meta analisis gitu. Cuman RStudio ini lebih keren lagi, Dok. Kenapa? Nah, di sini kita akan ngebandingin. Jadi, kalau RStudio itu dia bisa import data otomatis dari Excel. Sedangkan kalau Revman itu dokter harus masukin satu-satu gitu, manual gitu. Mungkin ini masih nggak apa-apa ya, masih aman aja ya. Terus yang kedua, forest plot masih bisa semua, oke, masih aman. Subgroup analisis, dua-duanya tuh bisa. Cuman kalau Revman sekali lagi, dia harus manual. Sedangkan kalau RStudio itu bisa otomatis banget, Dok. Jadi enak banget. Terus RStudio itu mungkin dia nggak bisa untuk menyatukan forest plot dengan ROB plot. Tapi kita punya alternatif lain, yaitu pakai ROP-Vis. Mungkin dokter bisa search aja di Google terkait dengan ROP visual gitu. Jadi nanti untuk ROB-nya sendiri kita bisa pakai itu gitu. Terus dua-duanya itu bisa dok untuk membuat funnel plot. Tapi RStudio itu bisa analisis publication bias lanjutan. Sedangkan Revman itu nggak bisa. Itu jagonya RStudio. Dan RStudio itu juga bisa bikin sensitivity analysis. Which is sebenarnya Revman itu juga bisa, tapi nggak otomatis. Kalau RStudio itu bisa otomatis, jadi bisa cepat banget. Dan yang terakhir, dari RStudio itu juga bisa bikin laporan hasil gitu. Jadi nggak sekedar forest plot aja, tapi RStudio itu juga bisa bikin kayak versi teksnya gitu loh. Jadi hasil dari forest plotnya itu apa sih gitu. Jadi dokter nggak usah bingung-bingung untuk membaca forest plot. Itu enaknya RStudio. Kayak gitu ya dok ya. Nah, sekarang tadi aku sudah agak glorify si RStudio, kita lanjut aja nih langsung ke tools and setup ya. Jadi yang pertama, di sini mungkin dokter bisa download RStudio ya. Aku minta bantuan dokter Alfi mungkin untuk ya itu. Itu sudah dikirimkan ya linknya di kolom chat. Jadi memang aku harap sebenarnya dokter-dokter sekalian mungkin sedang ngebuka laptop ya, supaya bisa langsung aja lah di-download RStudio-nya. Jadi RStudio tuh nggak cuma satu ya dok yang diinstal, ada dua. Ada R Software sama RStudio. Which is mereka ini itu saling menopang gitu. Kalau nggak ada salah satunya, itu nggak bisa dipakai. Jadi harus dua-duanya di-download, dan silahkan di-download sesuai device masing-masing. Karena di sana ada pilihannya. Kalau dokter-dokter pakai iOS, pakai Mac OS, dokter-dokter bisa pilih aja yang Mac. Kalau misalnya dokter pakai Windows, bisa juga milih yang sesuai sama tipe Windows-nya. Kayak gitu ya.
ini bisa di-scan QR code-nya atau bisa langsung chat link yang udah dikirim sama Dokter Alfi di kolom chat Zoom, gitu ya. Itu step pertama. Jadi emang yang paling penting ya harus punya tools-nya dulu dong sebelum kita masuk untuk melihat gimana dalamnya. Oke, kita lanjut aja. Yang kedua, kita kenalan dulu sama dashboard-nya ya. Biar nggak bingung nih, udah punya RStudio, tapi ini apaan gitu kan. Nah, jadi dokter-dokter nanti kalau udah download, nanti bisa lihat aja. Di sana itu bakal kayak gini lah kurang lebih dashboard-nya. Bener-bener kayak gini bentukannya. Yang bakal kelihatan tuh nanti yang kelihatan pertama sih environment. Yang pertama itu, terus ada console sama output. Biasanya yang search ini tuh masih belum kelihatan ya, kalau dokter-dokter udah download. Nah, apa sih itu semua? Nah, di sini aku akan dijelasin. Yang pertama terkait dengan search. Sesuai namanya ya, di sini isinya itu adalah sumber. Biasanya ini adalah tempat untuk kode R-nya itu di sana. Codingan R-nya tuh ada di bagian search ini, atau mungkin untuk naruh Excel sebagai sumber yang akan dianalisis. Itu letaknya di sini. Terus yang selanjutnya itu adalah environment, which is ini adalah history gitu. History apa aja yang udah dokter lakukan tuh ada di sini semua gitu, itu environment. Dan juga di sini untuk import data dari luar tuh bisa dilakukan di sini juga. Begitu. Terus selanjutnya itu ada konsol, which is konsol tuh bagian yang ini ya. Kelihatan nih konsol ini untuk apa? Ya bener banget, konsol ini isinya adalah codingan. Jadi nanti dokter kalau mau ngoding itu di sini. Tapi jangan takut dulu dok, codingannya nggak seribet Python gitu kok, cuma codingan biasa. Terus selanjutnya yang terakhir itu adalah yang bagian outputnya. Jadi di sini itu ada yang paling penting tuh yang bakal dokter buka terus itu adalah files, plots, dan juga package, which is ini tuh sebenarnya adalah tempat untuk meletakkan hasil dari meta-analisisnya. Jadi nanti output-outputnya tuh bakal keluar di sini, Dok. Berupa gambar forest plot, gambar funnel plot, gitu-gitu nanti di sini semua. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah dashboard-nya. Kurang lebih itu isinya 4 hal ini. Dan ini dokter harus paham supaya nanti ketika melakukan analisis di RStudio, dokter ini bisa lebih tahu mana yang harus dipencet, mana yang harus kita fokus gitu. Kayak gitu. Ini yang step keduanya terkait dashboard-nya. Terus selanjutnya adalah step ketiga. Nah, setelah dokter-dokter udah paham sama dashboard-nya itu apa aja, masih ada satu hal yang diinstal lagi. Tapi tenang, ini bukan diinstal di Google atau di mana gitu ya. Ini adalah install package yang ada di dalam RStudio. Jadi tadi kan kita udah nyebutin di bagian output tuh ada package ya. Nah, di sini nanti ada berbagai macam jenis package, Dok. Jadi tuh konsepannya itu kayak ini tuh isinya tuh buku-buku. Jadi ini adalah perpustakaan yang isinya buku-buku, which is buku-buku itu tuh isinya adalah berbagai macam hal yang biasanya kita pakai untuk analisis. Jadi ada berbagai macam jenis analisis gitu, dan mereka punya package-nya sendiri-sendiri, kayak gitu. Jadi sebelum dokter-dokter, karena ini kan fokusnya meta analisis ya, jadi kita beli install package-nya yang khusus meta analisis aja gitu. Jadi nanti sebelum dokter-dokter itu mulai ngoding or anything, dokter-dokter bisa install dulu package-package yang udah aku tulis di sini. Nih, supaya dokter lebih paham ya. Yang wajib banget dokter install adalah package meta dan metafor. Itu yang wajib banget. Karena dia isinya bener-bener paket utama dari meta analisis ya. Semuanya itu ada di sana. Entah meta-analisis biasa, meta-regresi, DTA meta-analisis, atau diagnostik meta-analisis itu udah ada dari meta dan metafor. Itu yang wajib banget dokter-dokter download. Terus yang kedua, ini juga wajib juga sih sebenarnya. Ini adalah package untuk manipulate data. Ada DPLYR sama ReadXL. Jadi maksudnya adalah dia itu untuk ngebaca datanya dokter gitu. Jadi ini harus diinstal supaya RStudio-nya tuh bisa ngebaca data-data yang dokter sampaikan gitu. Terus selanjutnya itu adalah khusus untuk NMA, dokter bisa install package yang NetMeta gitu. Kalau dokter pengen bikin network meta analysis, kayak gitu ya dok ya. Dan yang terakhir adalah untuk visualisasinya, untuk gambar plot-plotnya, forest plot, funnel plot, itu dokter perlu banget untuk install JJ Plot 2 ini gitu ya. Jadi ini adalah package-package yang dokter wajib install sebelum memulai pakai RStudio-nya. Dan ini cuma sekali install kok, Dok. Jadi nanti bisa digunakan selamanya, gitu. Itulah step-nya untuk nge-setting RStudio-nya supaya siap untuk digunakan. Begitu ya, Dok ya? Oke, karena udah setup, udah tahu tentang tools-nya, kita lanjut ke part yang aku bilang paling penting.
yaitu data preparation. Kenapa kok ini penting? Jadi, dari seluruh klien atau seluruh orang lah yang pakai RStudio untuk meta analisis, itu emang paling lama itu stepnya malah di sini, Dok. Jadi bukan pas ngodingnya, tapi malah di sini paling lama. Kenapa kok kayak gitu? Karena RStudio itu adalah tools yang base-nya itu adalah codingan. Jadi kalau misalnya dokter nih typo dikit gitu, ada titik yang tiba-tiba muncul, atau ada underscore, ada spasi yang tiba-tiba muncul, itu tuh bisa mempengaruhi hasil analisisnya. Bisa aja nggak keluar gitu. Jadi ini adalah step yang cukup penting gitu. Oke. Nah, sebelum aku menunjukkan tentang preparasi datanya, mungkin aku akan mengenalkan terlebih dahulu ya, Dok, terkait dengan tipe-tipe data. Oke, ini adalah tipe-tipe data yang wajib banget dikenali sebelum kita mulai meta-analisis. Jadi sebenarnya kurang lebih tuh kayak jenis-jenis meta-analisis tadi ya. Jenis-jenisnya kan ada 4. Tipe datanya tuh juga kurang lebih tuh ada 4, Dok. Nah, yang pertama itu adalah data dikotomi. Dikotomi itu adalah data proporsi ya. Jadi maksudnya apa? Apa sih data-data yang disebut data dikotomi itu sebenarnya apa sih gitu? Jadi misalnya adalah ketika dokter melakukan suatu penelitian dan ada outcome yang dokter ingin cari itu adalah kejadian meninggal dari suatu penyakit gitu. Misalnya berapa banyak sih pasien yang meninggal setelah terkena penyakit A. Nah, itu adalah salah satu contoh data dikotomi, karena dia itu proporsi. Jawabannya kan ya atau tidak kan. Nanti hasilnya itu adalah proporsinya. Misalnya nih, dari 10 sampel yang ada, ternyata yang meninggal ada 4. Nah, ini tuh salah satu contoh data dikotomi gitu. 4/10 kan yang meninggal. Kayak gitu. Jadi nanti input datanya tuh gini, event itu kejadian yang meninggalnya, and ini total sampelnya. Jadi misalnya ini, event 1 4, event 2 10. 1 sama 2 tuh maksudnya jenis intervensinya ya. Intervensi obat 1, intervensi obat 2 gitu. Jadi 4/10 gitu. Misalnya nanti obat yang kedua ternyata sampelnya jumlahnya 9. Dan yang meninggal ada 3, berarti eventnya itu ada 3/9. Itu maksudnya yang data dikotominya. Terus selanjutnya, yang kedua itu adalah data kontinu. Data kontinu itu adalah data yang dapat diukur, yang isinya itu adalah numerik. Biasanya itu disampaikan dengan rata-rata ya. Kalau dalam penelitian original tuh pasti nanti akan membuatnya sebagai rata-rata gitu. Min plus minus SD atau standar deviasi ya, dan median interquartile range gitu. Jadi ada 2 ini biasanya yang dipakai. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini contoh datanya itu adalah misalnya data suhu. Data suhu itu kan diukur kan. Dia kan bukan angka kejadian kan, dia diukur kan 30 derajat gitu misalnya, 37 derajat, 40 derajat kan, itu diukur. Nah, itu nanti dari sekian jumlah sampel itu pasti akan ditulis rata-ratanya gitu. Jadi dia biasanya min plus minus standar deviasi atau median plus interquartile range kayak gitu. Itu adalah data yang kontinu gitu. Jadi input datanya itu pasti nanti min SD kayak gitu-gitu. Terus selanjutnya adalah diagnostik. Yang ketiga itu diagnostik ya, sesuai sama jenis meta analis yang ketiga, yaitu diagnostik test accuracy tadi yang di awal tadi. Nah, di sini itu isinya itu pasti adalah sensitivitas dan spesifisitas. Cuman sebenarnya kita itu juga perlu data dasarnya. Mungkin kalau dokter-dokter ingat ya, ini ada di materi terkait statistika. Kalau kita mau mencari diagnostik itu kan pasti ada kotak gini ya. Kotak begini, yang atas itu adalah row yang gold standar, yang samping tuh indeks tesnya, kayak gitu. Terus itu nanti plus, ada yang minus, ada yang plus, yang begini-begini ini. Nah, ini itu adalah data-data si TP, FP, FN, TN. Itu apa sih, Dok, singkatannya? Itu sebenarnya adalah true positif, false negatif, dan true negatif. Nah, itu didapat dari kotak ginian, Dok. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita bisa pakai data yang sensitivitas maupun spesifisitasnya. Itu ya, itu adalah data ketiga, yaitu diagnostik data ya. Isinya ada true positif, false negatif, true negatif, ada sensitivitas dan juga spesifisitas gitu. Dan yang terakhir itu adalah si data single arm tadi, which is sebenarnya itu kurang lebih sama. Ada yang dikotomi, ada yang continue, semuanya itu bisa single arm, Dok. Karena dia itu kan satu kelompok aja gitu. Dia nggak ngebandingin. Jadi nanti nggak ada event 1, event 2. Dia cuma satu aja. Kayak gini nih nanti. Nggak ada min 1, min 2 nggak ada.
karena dia single arm, karena dia hanya satu jenis intervensi yang diteliti gitu. Jadi itu adalah 4 tipe data yang harus dikenali ya dok ya. Ada dikotomi, ada continue, ada diagnostik, dan juga ada single arm. Begitu. Terus selanjutnya adalah effect size. Jadi kan tadi kan di sini tuh ada nih, effect size sama dengan apa-apa-apa-apa. Nah, ini dokter-dokter juga perlu tahu, karena effect size ini juga mempengaruhi dataset yang bakal kita masukkan ke RStudio gitu. Jadi RStudio nanti itu akan menganalisis itu juga bergantung sama effect size yang dokter requestkan gitu. Jadi kita harus tahu effect size ini apa gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ada 5 jenis effect size ini ya dok ya. Yang pertama itu yang kurang lebih sama itu di sini. Jadi kita bisa bagi secara garis besar itu ada 2 gitu. Yang atas, si mean difference sama standardized mean difference. Misalnya ya, kayaknya kita langsung kasih contoh aja supaya tergambar. Mean difference itu contohnya ya kayak suhu tadi, Dok. Oh, jangan suhu deh. Kita kasih contoh yang udah pasti, kayak HbA1c ini. Dia kan udah pasti ya, dia persen gitu. Ada LDL juga yang dia satuannya tuh sama antar studi. Sebenarnya tuh kuncinya tuh ada di sini. Pokoknya tuh satuannya tuh sama antar studi, kita pakainya nanti mean difference. Jadi effect size-nya MD gitu. Terus yang kedua adalah standardized mean difference, which is ini dipakai kalau misalnya satuannya tuh beda dok antar studi. Misalnya tuh suhu tadi nih, suhu itu kan dia ada potensi dia beda ya antar studi. Kalau misalnya kita pakai studi luar negeri itu bisa jadi kan mereka pakai Fahrenheit satuannya, ada yang Celsius gitu-gitu, kan itu kan beda ya. Nah kita bisa pakai SMD karena dia bakal RStudio itu bakal nge-standarisasi sendiri gitu. Kayak ada Fastcore nih, Fastcore ternyata ada fast score yang dia itu 0 sampai 10. Ada juga fast score yang dipakai itu ternyata range-nya 0 sampai 100 nih. Beda ternyata antar studi. Dan nanti studi yang ketiga ternyata dia pakai NRS. Beda lagi kan alat ukurnya. Nah, karena alat ukurnya beda-beda ini, itu nanti bisa dokter pakaikan si standardized mean difference atau SMD. Gitu ya, Dok ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke efek size yang lain. Yang pertama itu ada odds ratio. Odds ratio ini sesuai sama namanya ya. Jadi dia itu um, ingin menjelaskan untuk angka-angka atau hasil analisis yang dia itu sifatnya itu rasio kejadian gitu. Biasanya itu untuk jenis studi yang case control gitu-gitu. Jadi studi-studi retrospektif yang sifatnya kecil. Nah, selanjutnya ada risk ratio. Sebenarnya sesuai dengan namanya ya. Jadi dia itu fokusnya tuh di faktor resikonya gitu. Studi-studi apa sih yang meneliti faktor resiko? Ya, biasanya tuh adalah RCT atau cohort. Karena kan mereka kan biasanya tuh mencari faktor resiko terlebih dahulu sampai diikuti sampai terjadi penyakit gitu kan. Nah, itu dia pakai risk ratio. Kalau odds ratio itu biasanya tuh untuk studi-studi yang dia tuh cuman dinilai 1 kali kayak gitu-gitu. Jadi studinya tuh lebih kecil gitu. Kita pakainya OR. Kalau RR itu kita pakainya untuk studi yang lebih besar yang dia memang menilai risiko gitu. Dan yang terakhir adalah hazard ratio, which is ini tuh cukup berbeda ya dok daripada rasio yang lain. Kenapa? Karena dia itu enggak berdasarkan rasio kejadian. Dia itu berdasarkan time to event atau survival. Jadi misalnya gini, ada suatu penelitian, suatu studi itu yang mungkin fokusnya tuh memang untuk menilai terkait dengan berapa lama sih efek itu terjadi, berapa lama pasien itu survive gitu. Misalnya setelah pasien itu mendapatkan penyakit A, sampai kapan pasiennya itu akan hidup kayak gitu. Nah, yang dinilai itu adalah si time-nya, waktunya. Waktunya menuju ke event-nya kayak gitu atau survival-nya kayak gitu. Jadi itu adalah si hazard ratio-nya. Kayak gitu. Itu adalah efek size ya, Dok ya. Jadi semoga ini bisa sedikit memberikan gambaran gimana nanti kita akan menunjukkan data kita ke RStudio-nya. Kayak gitu. Nah, itu tadi dokter-dokter sudah tahu nih terkait dengan efek size, terkait dengan tipe-tipe data. Terus gimana ya preparasi datanya? Nah, preparasi datanya itu di sini ya aku udah minta tolong juga ke Dokter Alfi untuk mengirimkan template datasetnya. Kurang lebih itu salah satu Excel yang kita standarisasi itu kayak gini, Dok. Jadi ini adalah Excel yang bisa kita masukkan ke RStudio supaya nanti RStudio itu bisa otomatis menilai gitu, otomatis melakukan sebuah analisis. Dan ini sudah kita sesuaikan dengan codingan yang umum dipakai gitu. Jadi sebenarnya itu
susunan kolom-kolomnya itu juga tergantung sama gimana dokter-dokter tuh nge-code di RStudionya. Sebenarnya tuh kayak gitu. Tapi yang paling umum dan paling enak tuh yang kayak gini, Dok. Kayak gini. Nah, di sini kan ada warna-warninya nih. Ini maksudnya apa? Supaya nanti dokter-dokter tuh lebih paham, di sini aku kasih warna-warna. Kayak mana sih data-data yang penting? Itu data apa sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin nih. Ini adalah panduan kolomnya ya, Dok ya. Jadi nanti dokter-dokter lihat di sana ada yang warnanya abu-abu. Yang warnanya abu-abu, ini adalah kolom-kolom yang wajib untuk diisi. Oke, jadi dia tuh wajib untuk diisi, dan dia itu isinya adalah identitas studi, sampel, dan juga data outcome-nya. Jadi tanpa kolom-kolom yang aku kasih warna abu-abu, RStudio itu nggak bisa baca. Skripnya nggak bakal bisa jalan. Jadi nggak bakal ada hasil yang keluar, Dok. Jadi ini wajib banget ya, yang abu-abu tuh wajib banget untuk diisi. Terus yang kedua adalah yang warna kuning. Yang warna kuning ini sifatnya opsional ya, karena dia sebenarnya itu sekedar labeling aja. Nah, karena dia labeling doang, jadi opsional banget gitu sebenarnya. Tapi ada baiknya dokter tulis treatmentnya apa kayak gitu. Nah, selanjutnya yang merah ini adalah untuk subgroup analisis gitu. Jadi di sini kalau misalnya dokter ingin menganalisis subgrupnya, itu bisa ditaruh di yang warna merah. Kalau yang aku contohin itu subgroup analisisnya itu berdasarkan jenis apa namanya, jenis studi primernya, RCT sama cohort ya, kalau dokter-dokter lihat. Terus yang terakhir adalah meta regresi. Jadi ini juga opsional, Dok. Ini juga opsional banget untuk dimasukkan. Jadi ini tuh biasanya kita pakai kalau misalnya heterogenitas kita itu tinggi untuk mencari tahu sumber heterogenitasnya gitu. Jadi di sini yang aku masukkan ada yang number, ada yang kategori, which is number itu aku masukkan si tahun penelitian dari masing-masing studi primernya, dan yang kategori aku masukkan dari negara masing-masing penelitiannya, gitu. Jadi ini adalah panduan kolomnya ya, Dok ya, dari template dataset yang udah aku kirim. Itu bisa di-save ya, Dok ya. Ini kita berikan secara gratis ya, tentu saja karena webinarnya gratis. Nanti bisa dokter-dokter save untuk belajar memasukkan data-data gitu. Karena ini memang part yang paling susah nih, Dok. Kebetulan untuk memasukkan data ini. Karena kan kita juga harus membaca satu-satu nih untuk studi-studinya gitu. Nah, udah nih terkait panduan kolomnya, sekarang kita bisa lanjut ke yang mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya. Oh ya, by the way, aku boleh minta tolong Dokter Alfi kali ya untuk itu ada annotate-annotate, Dok, minta tolong untuk dihapuskan ya, karena agaknya mengganggu pandangan ya, kalau misalnya bisa ya, Dok ya. Oke, kita masuk ke part yang paling ditunggu-tunggu ya, Dok ya. Coding dan demo. Jadi nanti kita akan sedikit menjelaskan terkait coding dasar di RStudio dan juga nanti bakal ada live demonya, Dok. Which is nanti aku bakal langsung ke RStudionya untuk menunjukkan gimana sih sebenarnya RStudio ini berjalan. Oke, thank you banget Dokter Raffi udah dihapuskan untuk annotate-nya. Oke, kita masuk aja ke coding dasarnya. Nah, di sini aku pakai contoh itu yang paling mudah ya, Dok ya. Aku pakai data dikotomi untuk pairwise meta-analisis yang ngebandingkan dua treatment gitu. Jadi ini yang paling mudah sih untuk datanya. Nah, jadi ini ada codingan, Dok. Codingannya bisa di copy paste sih nanti sebenarnya. Cuman kayaknya copy paste kalau dari screenshot nggak bisa ya. Jadi mungkin nanti PPT-nya bakal di-share, jadi bisa copy paste dari PPT-nya langsung. Karena kalau copy paste-nya dari foto, itu RStudio nggak bakal bisa mentranslate ini udah aku bikinin sebisa mungkin supaya nanti dokter bisa tinggal copy paste aja gitu. Nah, di sini kan ada panjang nih ya kelihatannya. Kok kayaknya panjang nih, Dok? Aduh, codingan nih. Aku males banget. No, jangan males, Dok. Karena ini bisa dinilai anatominya. Jadi, aku akan sedikit menunjukkan anatomi codingan ya. Which is di sini sebenarnya tuh kalau misalnya kita lihat, itu ada 3 step. Kurang lebih tuh 3 step, Dok. Yang pertama banget, sebelum yang pertama dulu, itu ada library. Nah, jadi tadi setelah dokter kan udah download nih RStudionya, udah download ada dua yang harus di-download kan, ada RStudio sama RSoftware. Setelah di-download, yang kedua dokter itu kan harus install package-package tadi. Nah, step yang selanjutnya adalah ngoding nih di sini. Nah, setelah dokter install package-package tadi, sekarang package-nya itu dipanggil. Kan tadi kan ini sesuai kan sama package yang dokter install, ada Meta, ada DPLGR, ada DTXL. Nah, ini nanti dokter panggil ya package-nya.
Panggilnya dengan apa? Panggilnya adalah dengan library. Makanya tadi aku menganalogikan package itu kayak buku gitu. Buku-buku yang dipanggil sama library ini, codingan ini supaya nanti bisa dijalankan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Karena kita pengennya meta analisis, jadi kita ambil aja package yang meta. Kalau dokter pengennya net meta, dokter ambil aja library dalam kurung net meta kayak gitu. Jadi 3 hal ini dokter tulis dulu. Habis itu, step yang pertama, codingan yang pertama itu adalah pairwise. Ini, yang nomor 1 itu adalah pairwise. Ini udah aku kasih nomor ya, supaya lebih enak untuk dilihat anatomi codingannya. Jadi yang pertama itu yang pairwise. Jadi pairwise ini sebenarnya tuh simpelnya adalah dia itu ngerit tabel-tabel yang tadi udah aku masukkan. Jadi codingan ini khusus untuk template dataset yang tadi ya dok ya. Jadi ini sesuai kan kolom-kolomnya sama. Kurang lebih sama persis lah ya, sama dataset yang udah aku kirim tadi, ya kan? Terus habis itu setelah udah pairwise, ini kayak mengenalkan datanya lah ya pada meta-analisisnya, pada studionya. Habis itu dokter itu bisa melakukan pool meta-analisisnya dengan metagen. Which is sampai sini aja, sampai step 2 aja, itu udah selesai dok sebenarnya meta-analisisnya. Jadi benar-benar udah eh, kelar untuk meta analisisnya. Nah, habis itu kita lanjut ke slot yang kanan, yang kolom yang kanan, which is di sini tuh adalah output-outputnya nih dok, kayak gitu. Ini udah tadi untuk output-outputnya. Jadi dokter tuh sebenarnya yang bagian ini saja udah selesai meta analisisnya. Tapi kan cuma dalam bentuk angka nih keluarnya, kayak huruf yang acak-acakan yang mungkin agak susah untuk dibaca. Nah, selanjutnya dokter bisa melakukan visualisasi dengan forest plot, which is ini nanti yang bagian ketiga, output. Nanti kita ambil forest plotnya, atau mungkin dokter pengen melihat funnel plotnya, publication biasnya, sensitivity analysis, ini semua udah ada ya codingannya di sini. Jadi nanti bisa langsung dokter copy paste aja. Supaya bisa banget di copy paste gitu. Jadi sebenarnya nggak pusing dok, gitu. Itu adalah codingan dasarnya. Kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke next step, which is ini adalah tutorial RStudio yang manual. Jadi nanti tuh aku bakal ngejelasin RStudio itu yang manual, sama satu lagi yang mungkin agak magic ya, kayak secepat gitu, bener-bener secepat kilat. Jadi yang ini tadi tuh yang manual ya, yang codingan tadi. Nah, nanti ini adalah bentukan RStudio yang akan dokter lihat ketika dokter tuh udah mendownload. Ketika dokter udah ngebuka RStudionya tuh bentukannya kayak gini ya, kurang lebih nih sesuai sama yang udah aku jelasin tadi. Tapi isinya ada environment, ada yang bagian output, ada juga yang bagian konsol, which is environment-nya masih kosong ya. Nah, di sini aku import datasetnya, aku ambil dari form Excel, terus aku browse, aku cari, aku ambil aja si Excel yang tadi sebagai contoh ya. Nah, ini aku masuk ke yang kelihatan tabelnya, sheet yang ini. Nah, ini sesuai kok sama yang aku kirim ke dokter. Ini sebuah contoh aja, ini bukan data asli ya dok ya. Nah, habis itu ini dipindah, diganti yang numerik jadi numerik, yang dia karakter ya karakter, kayak gitu. Tuh, begini. Oke. Terus habis itu kita klik impor. Kalau udah sesuai semuanya, kita klik impor. Nah, udah. Ini datanya udah bisa dokter coding nih. Kayak gini. Ini adalah step satunya ya. Jadi ini adalah bagian introduction-nya sampai dengan import datasetnya. Nah, setelah import dataset, dokter-dokter bisa langsung lanjutin codingannya tadi di bagian konsol. Di bagian sini. Di PPT ini aku juga udah bikin recordannya, tapi daripada kita lihat recordannya, kayaknya kita mending langsung ke RStudionya ya, supaya bisa lihat. Jadi ini aku bakal share RStudio. Oke, Wah, dari dokter mau udah praktek kelihatan. langsung ya berarti dokter Wanda ini. Iya ya, agak-agak semi workshop gitu, tapi nggak usah Wah, workshop beneran ya. Kayak aku cuma mau menunjukkan aja gimana bentukannya. Kelihatan kan ya dok ya? kelihatan jelas banget dok. Bagus. Informasi baru juga buat Oke. saya yang dulunya cuma pakai Refman. Oke. Iya, ini bentukannya tuh kurang lebih kayak gini ya dok ya. Ini aku udah masukin nih kebetulan semua ininya biar nggak lama. Kan cuma 60 menit nih katanya webinarnya. Jadi biar nggak lama udah aku masukin. Seininya tadi udah ada tutorialnya ya. Yang tadi dokter-dokter baru lihat tutorialnya kayak gitu. Ini ada environment-nya begini dan ini kita langsung buka bagian plots-nya supaya langsung keluar. Nah, ini aku liatin lagi ya dok ya, anatominya lagi nih. Aku bilangnya anatomi nih supaya agak ada bahasa kedokterannya biar nggak terlalu IT banget. Nah, tadi aku masukin sesuai yang aku tulis. Nih, ada library RedXL nih. Terus habis itu library meta aku tulis juga. DPLYR aku tulis juga.
Nah, habis itu aku masukin juga step pertamanya adalah pairwise. Kita bikin pairwise, kita kenalin dulu si data-data ini ke RStudionya gitu. Nah, ini nih kayak gini. Nah, yang harus dokter-dokter notes itu di bagian data itu harus disesuaikan ya sama nama datanya. Itu tadi aku masih nama data lain nih, dokter bisa ganti aja jadi nama data yang sesuai sama nama Excel-nya gitu. Jadi Excel-nya tuh juga harus di-rename yang bener ya, Dok, ya. Ini kan aku Excel-nya namanya Auctus_dokter_wanda. Jadi harus bener-bener kayak gitu juga tulisannya, supaya data yang dibaca itu benar, gitu. Terus selanjutnya adalah kita bikin meta analisisnya, metagennya. Nih, habis ini udah selesai, Dok. Udah kelar, bener-bener udah kelar. Nah, biar kelihatan hasilnya nih, kita visualisasiin pakai apa? Pakai forest plot kan ya biasanya. Nah, kalau udah masuk gini, udah masuk kayak gini, dokter-dokter tinggal enter aja. Nah, langsung keluar. Nggak langsung banget sih sebenarnya dokter harus nulis ya, ini masih harus nulis ya, tapi kurang lebih kayak gitu ya, Dok, ya. Jadi bisa keluar forest plot-nya gitu. Kelihatan kan ya, Dokter Keren, Alfi, forest plot-nya keren keluar? banget langsung keluar. Ya, keren-keren dok. Ini masih Silakan ada yang lebih dilanjut. keren lagi, Dok. Ini masih ada yang lebih keren lagi. Ini Oh, kan masih kita yang tadi in ya, real yang life harusnya berbagai kita ngetik variasi. ya. Iya, kalau kalau di Autos tuh ada cara yang lebih kilat lagi gitu. Begitu. Nanti Oh, aku berarti tunjukin harus ya. join nih minimal complete course. Kalau mau private course. Iya. Boleh banget, Dok. Iya, tapi aku bakal kasih spill-spillan juga. Secepat kilatnya tuh kayak apa sih sebenarnya gitu. Tapi kurang lebih kayak gini ya, Dok ya. Jadi ini kalau misalnya ada nanti nih, biar dokter nanti nggak panik, kok ada warning message ya, Dok? Itu nggak apa-apa. Itu kayak cuman bilang aja, nah ini was built under R version sekian, kian, kian. Cuma kayak gitu. Warning message-nya cuma kayak gitu. Kayak loading package and anything. Yang perlu dokter-dokter takutin kalau misalnya keluar tulisan error. Nah, kalau ada error, itu berarti ada suatu kesalahan. Kayak gitu. Terus aku juga mau ngejelasin anatomi codingan ya, anatomi lagi nih. Anatomi codingan di sini kurang lebih ini. Yang aku blok ini adalah satu codingan ya, Dok ya. Jadi dia akan dimulai sama toggle, which is ini V yang kebalik ini, dan dia akan ditutup sama kurung tutup. Ini adalah satu codingan. Setelah satu codingan tertulis, dokter bisa enter gitu untuk melanjutkan codingan selanjutnya. Kayak gitu ya, Dok ya. Kurang lebih ini yang bagian si manualnya nih, cara manualnya. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya. Oke, ini kita balik ke PPT-nya. Ya. Sekarang kelihatan PPT-nya kan ya, Dok ya? Dokter Alfi. Terlihat jelas dok, aman. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi adalah RStudio manualnya. Kalau dokter-dokter tadi masih bingung, aku ada videonya sih di PPT-nya, atau nanti recordnya juga bakal di-share kok. Nanti bisa dilihat lagi. Itu untuk RStudio manual. Nah, selanjutnya mungkin sebelum masuk ke RStudio yang secepat kilat nih, katanya aku pengen ngejelasin tentang satu hal lagi nih. Terkait dengan, boleh nggak sih dok sebenarnya kita pakai bantuan AI untuk coding di RStudio? Jawabannya itu sangat boleh ya dok ya, sangat disarankan. Even aku tuh punya teman-teman yang dari IT yang makanan sehari-harinya Python, itu mereka juga minta bantuan AI kok untuk ngebenerin codingannya, untuk request codingannya mau digimanain gitu-gitu. Jadi apalagi kita nih sebagai yang basicnya bukan IT, yang mostly mungkin di sini dokter-dokter ya, kedokteran yang nggak bisa belajar Python, bisa banget dokter-dokter itu nggak perlu merasa feeling guilty gitu kalau buka AI untuk nge ngoding gitu, karena kan kita emang nggak belajar kan, jadi bisa banget dokter belajar sama ChatGPT atau Claude, ini yang paling aku sarankan ya. ChatGPT aja udah cukup kok dok, nggak usah langganan Claude, is okay. Nah, kapan sih kita minta bantuan AI? Yang pertama adalah untuk mengembangkan codingan dasar. Jadi tadi kan codingan yang aku kasih ke dokter-dokter itu adalah codingan untuk yang dikotomi aja dok, untuk yang meta analisis aja. Nah, kalau misalnya dokter pengen coba ngoding untuk meta analisis yang jenisnya lain, kayak yang continue atau network meta analisis, itu dokter-dokter bisa jadiin tadi sebagai base-nya dan masukin ke ChatGPT dan tinggal minta tolong aja gitu. Tolong buatkan codingannya itu menjadi codingan untuk data continue atau data diagnostik. Itu boleh banget, nggak apa-apa, it's okay gitu. Nah, kalau misalnya ada error message juga di konsol, itu dokter-dokter bisa minta bantuan AI juga untuk ngejelasin letak errornya di mana sih, ini maksudnya apa, gitu boleh banget. Kalau misalnya mau modifikasi script nih, boleh banget. Tadi kan forest plot yang hasilnya yang aku kasih, itu kan dia plain ya warnanya, abu-abu doang gitu kan. Nah, dokter tuh bisa ubah warnanya loh.
Jadi warna biru, warna merah, hijau, terserah yang dokter inginkan. Itu bisa banget. Ini tinggal describe aja apa yang pengen diubah visualisasinya. Nanti bisa pakai bantuan AI lagi untuk mengembangkan codingan dasar yang udah aku kasih tadi. Dan yang terakhir juga, kalau misalnya dokter lupa nama functionnya atau cara nulisnya gimana, dokter juga bisa pakai AI untuk ngebantu supaya lebih mudah gitu dalam mentranslasikan codingannya. Kayak gitu. Oke, itu terkait dengan AI untuk membantu coding. Selanjutnya, yang ditunggu-tunggu banget ya ini kayaknya, tutorial RStudio secepat kilat ya. Nah, oke. Di sini mungkin sebelum masuk ke RStudio secepat kilat, dokter bisa download ini ya. Yang aku bisa minta bantuan Dokter Alfi untuk mengirimkan sebuah paket istimewa di mana ini adalah cheat sheet dari webinar hari ini ya, bukan cheat sheet Autus, tapi cheat sheet webinar hari ini. Kalau yang Autus itu ada lagi, yang lebih mantep lagi. Tapi ini aku kasih spill-spillan dikit nih. Nah, ini adalah sebuah template dataset RStudio yang secepat kilat banget, gitu. Kayaknya supaya lebih kelihatan nih secepat kilat itu secepat apa sih, aku bisa langsung aja demoin lagi ya di RStudionya. Langsung Sebenarnya di dok, sini udah ada. tunjukkan secepat apa Oke. sih ini. Oke, ini mungkin dokter-dokter juga yang pengen menguji nih secepat apa juga bisa langsung nih kalau misalnya udah download tadi udah ngikutin step aku dari awal. Sekarang kita bisa coba bersama-sama membuka filenya. Jadi aku langsung aja share screen ya. Di sini aku bakal ngebuka dulu. Jadi dokter download aja ya yang script underscore dikotomi only underscore autus underscore dokter Wanda yang filenya formatnya R itu download aja. Sama spreadsheet-nya juga di-download gitu. Nah, ini aku share screen dulu untuk RStudio-nya. Oke, ini Oke, kelihatan RStudio nggak terlihat, ya, Dok? terlihat dok. Terlihat lagi ya? Iya, Tampilannya beda kan sama yang tadi? beda. Yang Beda. bagian Kalau yang atasnya tadi, nggak ada ya, global environment-nya nggak ada isinya ya. iya, tadi nggak ada. Yang sini nggak ada isinya. Nah, sekarang masih baru nih. Nah, ini adalah tampilan codingan R tadi yang udah Hmm. dokter-dokter download. Di sana tuh bagian source-nya udah muncul ini, Dok. Udah aku tuliskan nih 360 Uh, sekian codingan supaya bisa secepat kilat gitu. Tapi ini cuma Wih, untuk keren. iya, cuma untuk data dikotomi doang ya, Dok ya. Jadi bukan data yang lainnya nggak bisa. Ini data dikotomi doang nih kebetulan karena khusus untuk webinar ini ya. Nah, habis itu bentar, kita pencet dulu sini. Nah, setelah ini, dokter-dokter bisa ikutin aja step yang ada di sheet pertama, di template dataset yang udah ada di drive-nya tadi ya, Dok ya. Kan itu ada cara pakainya tuh. Nah, bisa diikutin aja step-stepnya di sana. Di sini aku contohin aja. Jadi pertama-tama dokter bisa pencet search. Sumbernya bisa dipencet. Nah, setelah dipencet sumbernya, nanti bakal muncul tulisan ini nih, Dok. Fungsi yang tersedia dan segala macamnya ini. Nah, ini adalah step selanjutnya yang harus dokter lakukan. Jadi dokter bisa ketik run underscore. Nah, di sini udah muncul langsung nih. Klik run underscore dikotomi, ketik aja. Kursornya udah ada di sini, Dok. Udah di tengah-tengah ini. Kalau udah begini, dokter tinggal enter. Dokter tinggal enter. Untuk apa? Untuk memasukkan datanya. Jadi tinggal enter aja. Nah, ini bakal nge-load dulu package-nya, bakal kenalan dulu nih, kenalan lagi RStudio-nya sama codinganku tadi. Nah, otomatis langsung kebuka Finder-nya. Nih, langsung kebuka kan Finder-nya. Ini nggak aku pencet Nah, apa-apa ya, dia literally langsung kebuka nih. oh berarti emang sekarang tampilannya abu-abu gitu ya dok layarnya? Oh, abu-abu kan sekarang lah nih. Iya, Iya, karena jadi ada file yang kebuka ya. oh gitu ya. Oke, oke. Iya, ini Berarti aku lagi sebenarnya ini ada ada tampil Finder yang sesuatu ya. kebuka. Iya, Oke, kita tunggu kayaknya hasil harus begini outputnya. dulu misal. Kalau aku share screen-nya gini Ah, kelihatan nggak? kelihatan dok kalau ini. Nah, ini. Ada Jadi kelihatan dokter download. tinggal pencet aja. Hmm. Iya, betul. Nah, ini dokter itu nggak pencet aja template datasetnya tadi. Ini masih sama ya, Dok ya. Aku pakai contoh itu tadi. Terus tinggal diklik open. Terus dia bakal jalan sendiri, Dok, codingannya. Tuh, lihat. Tuh. Jalan sendiri. Ini apa-apaan? Jalan sendiri, gitu kan. Keren kan? Wah, Jadi ini langsung ada semua nih. Kelihatan kan ya, Dokter Alfi tadi kelihatan, jalan kelihatan sendiri. dok. Ini bergerak juga kelihatan dok. Iya, Iya kan? kita regression ini ya. Nah, begitu. Itu secepat kilat nggak? Kalau menurut Dokter Alfi secepat kilat nggak tadi? Secepat kilat ini antara saya berkedip dan loadingnya
Sama-sama cepetnya ya, Dok, ya? Iya, jadi kayak tinggal tulis aja run underscore dikotomi, pencet enter, udah tuh keluar semua. Apa aja yang keluar? Nah, kita lihat nih, outputnya apa aja yang keluar. Sesuai sama yang aku tulis sih di yang page yang pertama di spreadsheet-nya, itu ada meta regresi, terus ada juga leave one out analysis, lanjut lagi yang selanjutnya trim and fill analisis, terus ada funnel plot analisis juga muncul. Ini forest plot yang subgroup, yang tadi aku bilang kan aku bikin subgrupnya itu per jenis studi, RCT sama cohort nih, keluar. Sendiri-sendiri nih analisisnya. Yang selanjutnya yang paling penting adalah si forest plot-nya, gitu. Dan ini Dok, ini tuh adalah outcome yang kedua. Outcome yang apa ini? At first event-nya. Sedangkan tadi itu dataset yang aku kasih ke dokter, kalau misalnya dokter notice nih, itu ada 2 outcome loh, Dok. Ada at first event sama ada cough something lah ya tadi, ada batuk ya. Nah, itu juga keluar, cough resolution-nya juga keluar. Jadi dia itu bisa lebih dari satu outcome langsung keluar. Jadi bayangin aja kalau misalnya nih dokter punya 14 outcome, yang itu harusnya itu dianalisis satu-satu pakai codingan tadi, itu bisa secepat ini sekarang. Keren kan? Jadi ya cukup keren lah ya. Ini nih, ini dokter bisa pakai lah nanti. Nah, kayak gini, ini muncul nih forest plot-nya. Ini juga yang subgroup analisis buat yang si outcome yang curve resolution. Terus ini lanjut funnel plot-nya. Lanjut ini trim and fill-nya. Lanjut lagi leave one out-nya. Ini untuk outcome yang curve resolution-nya. Sampai meta regresi. Terus lanjut lagi, ini forest plot kedua untuk outcome yang kedua. Kalau misalnya dokter masukin datanya tuh 14 outcome, ini bisa langsung keluar juga 14-14-nya. Kayak gitu. Jadi emang secepat itu, bisa secepat itu. Dan ini adalah bayangannya dokter kalau nanti join Auctus. Untuk data yang lain, itu juga bakal kayak gini, Dok. Seperti itu. Gitu ya, kayaknya debonya udah cukup banget ya, insya Allah aku lanjut share screen PPT-ku lagi. Sudah Gitu ya, terlihat, Dok Dok. ya. Udah ya, udah paham lah ya kurang lebih bentukannya kayak gimana. Dan secepat kilatnya itu emang secepat kilat banget nih, kurang lebih. Oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Itu sebenarnya udah yang paling akhir banget, tapi aku kasih sedikit bonus di sini. Jadi dok, output dari RStudio itu nggak cuma forest plot. Ada baik banget. Tadi kan aku udah kasih lihat ya, ada baik banget tuh output yang bisa muncul dalam satu kali codingan tadi. Nah, di sini aku bakal sedikit menjelaskan ya. Kayaknya nggak terlalu menjelaskan banget karena memang waktunya kurang lama nih. Ya, kalau menjelaskan satu-satu. Di sini aku akan mention aja apa aja sih maksudnya dari output-output yang udah keluar tadi gitu. Nah, yang paling penting itu ada forest plot, which is ini yang paling penting banget dokter tunjukin di hasil meta-analisis dokter. Itu forest plot. Jadi ini visualisasi utamanya banget dari meta-analisis. Yang kedua adalah yang subgrupnya. Nah, subgrupnya ini itu yang kayak tadi itu. Jadi dia hanya ngebagi aja nih hasil analisisnya menjadi subgrup-subgrupnya aja. Terus selanjutnya itu adalah funnel plot, which is ini tuh untuk melihat publication bias. Jadi ini tuh untuk melihat bias-bias dari publikasinya dokter gitu. Jadi dari berbagai macam studi original yang sudah terpublikasi, apakah ada bias di sana? Gitu. Itu kita pakai funnel plot. Ini untuk visualisasinya ada yang standar dan ada yang bentuknya itu trim and fill gitu. Itu untuk publication bias. Dan ini, dua hal ini biasanya kita pakai untuk melihat studi-studi yang misalnya kalau misalnya dokter meta analisnya tuh lebih dari 10 studi gitu. Kita pakai publication bias gitu. Terus selanjutnya adalah leave one out analysis. Ini tuh mungkin dokter-dokter udah pernah dengar ya, kalau pernah skripsi mungkin pernah ada sensitivity analysis. Jadi ini kurang lebih tuh sama. Jadi misalnya nih dari Sistref kita, dari meta analis kita tuh kita ada 10 studi. Nah, dari 10 studi itu mana sih sebenarnya yang outlier gitu. Kita pengen cari tahu kan. Nah, kita bisa pakai leave one out ini. Jadi udah langsung keluar tuh tadi kalau di RStudio otomatis kan sesuai yang aku bilang tadi di awal, otomatis keluar banget. Jadi dari 10 studi itu dilihat kayak diuji per iterasi gitu. Jadi dibuang satu studi per iterasi gitu. Misalnya dari ini kalau dibuang mana sih yang paling bikin heterogen, mana sih yang kalau misalnya dibuang malah lebih homogen gitu. Itu adalah leave one out analysis. Terus yang selanjutnya adalah meta regresi. Kalau meta regresi itu adalah suatu analisis yang dipakai kalau misalnya dokter ini itu ngelihat heterogenitasnya dokter tuh tinggi. Jadi karena itu berbagai macam studi ya dok ya, pasti cukup heterogen ya tentunya. Nah, tadi kan aku udah kasih sebuah kolom meta regresi nih di template datasetnya. Itu adalah salah satu contoh
asal-usul heterogenitas tuh bisa dari sana, bisa dari tahun penelitiannya, bisa dari asal tempat penelitiannya, bisa dari yang lain-lainnya. Jadi meta-regresi itu untuk mencari tahu sebenarnya dia ini heterogenitasnya dari mana sih gitu. Itu adalah fungsi meta-regresi. Terus yang lain-lain ini adalah khusus untuk network meta-analisis ya, nomor 7, 8, dan 9 ini khusus untuk network meta-analisis. Yang nomor 7 ini adalah network graph. Mungkin dokter-dokter pernah lihat ya, yang bentukannya kayak gini nih. Mungkin ini salah satu contoh bentukan network meta-analisis yang simple. Kita kasih buletan gini ya. Biasanya kan ada buletannya gitu. Nah, ini nanti ada di ujung ada namanya, ada A nih misalnya, terus ada B, terus ada C gitu. Nah, ini untuk melihat apakah antar intervensi itu benar-benar terkoneksi gitu. Itu adalah network graph. Kalau misalnya nih ternyata ketika kita bikin network graph, ternyata kayak gini nih. Ternyata begini. Ini A, ini B, ini C. Ternyata C-nya nggak ada koneksi nih ke A sama B. Ya, berarti nggak bisa kita panggil itu sebagai network meta-analysis. Karena nggak ada tangan yang menghubungkan nih si C-nya. Begitu. Terus selanjutnya adalah league table, which is ini itu untuk melihat semua perbandingan antara langsung dan tidak langsung dalam satu tabel. Jadi nanti per outcome itu bakal disusun dalam satu tabel gitu. Biasanya bentukannya kayak gini. Kalau dokter pernah lihat kayak kotak-kotak gitu. Nah, itu dilihat gitu per outcome-nya dari network meta-analisisnya. Terus yang terakhir untuk NMA itu mungkin tambahannya adalah rankogram. Sesuai sama namanya, itu untuk merankingkan atau mengurutkan probabilitas dari tiap intervensi. Dari dia yang paling bagus sampai yang paling buruk. Dan bagusnya, rankogram ini tuh bisa menilai semua outcome. Gitu. Jadi dia bisa menilai semua outcome. Jadi kayak misalnya nih, dokter ada 5 jenis intervensi dan outcome yang dinilai itu ada 10. Nah, itu bisa langsung di ranking semua. Kerennya tuh kayak gitu. Gitu. Itu khusus untuk NMA ya. Dan tadi kita yang dicontohin itu hasil-hasilnya itu cuma nomor 1 sampai 6 aja. Terus tambahannya dia juga ada text report. Jadi mungkin buat dokter-dokter yang udah nyoba tadi itu bisa lihat ya dok ya di drive-nya. Nanti ada di penyimpanan di drive-nya itu nanti ada drive yang kayak gini nih. Mungkin misalnya aku kayaknya perlu memberikan contoh ya. Nah, ini kelihatan kan ya dok ya, sebuah Finder Drive. Terlihat, Dok. Nah, nanti kalau dokter buka tuh pasti isinya kayak gini. Misalnya, ini adalah per outcome ya dok ya, isinya kayak gini. Oh, sorry, ini yang udah aku otak-atik tadi. Nih, kayak gini. Nah, isinya kayak gini nih dok, ada forest plot dan segala macamnya, dan di sana ada tambahan si report dalam bentuk teksnya. Kayak gitu. Jadi di sini di bagian report text ini itu ada hasilnya gitu. Dia itu sebenarnya cara bacanya gimana sih dari forest plot itu tadi kayak gitu. Enaknya tuh gitu, kita bisa bikin RStudio itu bisa bikin kayak gitu. Ada text reportnya gitu. Seperti itu ya dokter-dokter. Jadi kurang lebih insya Allah itu semua yang harusnya aku sampaikan hari ini. Dan ya, hari ini tuh kita ada, kalau di Auctus itu ada 7 days modul ya. Jadi kita kalau belajar systematic review di Auctus kita ada 7 days modul, which is untuk modul yang hari ini itu adalah modul day 3 ya dok sebenarnya. Jadi tentang ekstraksi dan juga analisis data. Untuk yang day 1 sama day 2, kemarin aku sempat ngisi webinar di Simsa UB di MSCIA, dan bisa dokter-dokter lihat, ini isinya itu untuk mencari sebuah ide, menilai research gap, dan juga cara screening yang baik dan benar. Tapi untuk day yang selanjutnya nih dok, kita belum ngebahas nih ternyata ROB, terus cara menulis nih. Kalau udah ada hasilnya tuh gimana dong nulisnya? Abstraknya gimana? Terus kalau udah jadi semua, milih jurnalnya gimana? Itu kan kita belum bahas sih hari ini. Nah, mungkin nih dokter-dokter mungkin bisa belajar sendiri atau kalau mau ya bisa daftar di Auctus kayak gitu. Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya dok ya. Aku berharap ini bisa bermanfaat nantinya ke depannya untuk dokter-dokter. Mungkin nggak cuma untuk meta-analisis, tapi aku juga harap ke depannya untuk research yang lainnya. Karena RStudio itu adalah sebuah tools yang super duper fleksibel untuk analisis apapun. Kayak gitu. Ya, ada kurang lebih mohon maaf. Mungkin aku sekiankan dulu, aku balikan ke dokter Alfi. Wah, kita beri applause yang meriah kepada Dokter Wanda. Ini luar biasa sekali. Dari nol, saya waktu datang ke sini juga belum tahu apa itu R Studio, taunya cuma Revman.
Dan kita selesai dengan pemaparan yang luar biasa. Wah, ini yang tepuk tangan nih banyak nih, Dok, ini. Wah, memang ini informatif sekali ya, dan kita dapatkan secara gratis ilmunya dari webinar hari ini. Luar biasa sekali, Dokter Wanda materinya, terima kasih banyak. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab ini dong. Ini pasti ramai nih, karena banyak juga nih yang bertanya-tanya. Wah, ini pertama ada dari Dokter Galuh Prasasti. Dokter Galuh di sini bertanya, Dok. Izin bertanya, Dokter, jika data sebagian case report atau case series, apakah bisa dibuat meta atau hanya sysref? Terima kasih. Boleh dijawab mungkin, Dokter Wanda? Oke, thank you banget ya pertanyaannya Dokter Galuh. Kayaknya aku sekalian bisa ke halaman yang ke depan ya, karena ini termasuk ke yang bagian ini basicnya. Oh, agak jauh ya kalau mau ke depan. Aku langsung jawab aja. Oke, jawabannya adalah bisa atau enggak ya? Ini pakai case report atau case series? Jawabannya itu adalah antara bisa dan nggak bisa, kecuali kalau di sana, di case report atau case series-nya itu ada analisis. Tapi jawaban pastinya itu nggak bisa ya dok ya, karena case report sama case analisis itu adalah sebuah studi original yang sifatnya tuh deskriptif, jadi nggak ada analisis di sana. Kapan kita bisa membuat sysref itu menjadi meta-analisis adalah kalau studi originalnya itu ada analisisnya, kayak misalnya tadi RCT gitu, atau cohort, atau cross-sectional, atau cash control gitu-gitu yang dia tuh di dalamnya ada analisisnya. Kalau misalnya nggak ada analisisnya, kayak cuma deskriptif aja, kayak cuma melaporkan aja, itu nggak bisa dok gitu. Jadi itu cuma bisa dijadikan systematic review of case report aja gitu. Dia masih bisa dijadikan systematic review, tapi nggak bisa di meta analysis. Kayak gitu dokter kurang lebih. Semoga menjawab ya. Jadi memang perlu angka pasti ya dok ya kalau mau meta ini. Nah, kita Betul lanjut banget dok. Ini dok. ada ini rame banget ya yang PC yang komen di ada dari Dokter Alex. Malam dok, saya sudah langganan course Complete Autos. Wah mantap banget nih Dokter Alex. Saya mau tanya, apa bedanya ini dengan yang ada di course G? Terima kasih. Wah ini gimana dok? Kan dokter Oke, juga apa bedanya membimbing yang ada ya di dok ya. course? Dokter Wanda ini banyak banget juga salah satu tutor kayaknya 3 besar tutor yang paling banyak bimbingannya sampai sekarang dihentikan sementara dulu saking banyaknya mungkin bisa dijelaskan dok. Ini apa bedanya dok? Oke, bedanya apa ya? Jadi bedanya sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat di modul untuk yang sekarang ya, video yang saat ini, yang sekarang, itu dia nggak sedetail ini untuk menjelaskan terkait dengan codingannya gitu. Di sana mungkin hanya sekedar terkait dengan template dataset sampai dengan yang secepat kilat itu tadi ada di situ. Tapi kalau misalnya yang ini itu lebih detail lagi dok, karena dia aku tadi ngebahas cukup lumayan banyak ya. Ada terkait dengan gimana cara ngisi template-nya, terkait dengan juga gimana caranya ngoding gitu. Kalau manual ada juga yang otomatis gitu-gitu. Preparation-nya juga aku jelaskan gitu. Tapi mungkin ke depannya BTW aku juga salah satu tim yang membuat modulnya ya, kurang lebih nanti ke depannya. Jadi nanti ke depannya juga akan kita upgrade mungkin untuk videonya yang di sana supaya ada penjelasan yang lebih detail seperti ini tadi. Kayak gitu dok, untuk saat ini kayak gitu ya. Jadi ini bisa dibilang untuk webinar saat ini tuh lebih lengkap ya, kurang lebih. Tapi untuk toolsnya tentu lebih lengkap kalau dokter-dokter sekalian beli di complete package gitu. Karena Ya, yang tadi tuh aku cuman yang dikotomi aja, seperti itu. ya jadi Dokter Alex kalau sudah beli complete course tidak perlu khawatir karena kalau nanti ada update dari Dokter Wanda, dari Dokter Yusuf, dari Dokter Jasmine yang pinter-pinter nulis ini, nanti otomatis akan terupdate di website kita autus.academy. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, ini ada banyak banget pertanyaan dok, kita lanjutkan langsung aja kali ya dok ya. Iya, boleh. Dari Dokter Salsa, halo dok, apakah semua yang heterogenitasnya tinggi harus dilakukan metaregresi? Ataukah ada syarat untuk menjalankan metaregresi? Boleh langsung dijawab, Dokter Wanda. Oke, ya BTW sebelum itu aku juga ada pertanyaan yang masuk ke PC aku sih dok. Tapi ya udah, Oh kayaknya ya, ya nanti dulu saja ya setelah Dokter yang Salsa masuk ke PC langsung ku. ke Dokter Wanda aja nggak apa-apa. Oke, dari dokter Salsa ya. Apakah semua yang heterogenitasnya tinggi harus dilakukan metaregresi dan apakah ada syarat untuk menjalankan metaregresi? Oke, jadi syaratnya dulu ya. Syarat untuk menjalankan metaregresi itu jawabannya adalah kalau heterogenitasnya tinggi. Kapan sih disebut heterogenitasnya tinggi?
Itu sih sebenarnya kalau di Cochrane Handbook itu kalau lebih dari 30% tuh udah dibilang tinggi ya dok ya. Jadi itu udah harus metaregresi gitu. Jadi kalau misalnya tinggi, itu tingginya itu juga ada range-nya. Biasanya itu yang sering banget kalau dia itu mencapai 50% atau bahkan ada yang 90% heterogenitasnya, itu kita harus cari tahu sumber heterogenitasnya itu dari mana gitu. Tapi sebenarnya ada baiknya kalau misalnya dia heterogenitasnya udah di atas 30%, itu udah langsung dilakukan metaregresi aja, Dok. Karena kita kan juga kayak ingin mencari tahu nih. Jadi nanti ketika dipaparkan entah di full papernya atau ketika dokter presentasi, dokter tuh bisa menjelaskan, ini dok kami juga sudah melakukan metaregresi dan ternyata memang heterogenitasnya kita tuh divalidasi dengan metaregresi ini, berasalnya tuh dari ini, kayak gitu. Seperti itu dok, kurang lebih. Jadi semoga bisa menjawab ya dok ya, dok yang metaregresi. Ya, jadi ini kalau nggak salah ini juga ada di materi AUKS ini, kalau nggak salah ya. Kayak dulu aku pernah denger nih materi terkait heterogenitas terhadap metaregresi di entah hari keberapa, nggak hafal juga. Mungkin Dokter Wanda ya yang lebih tahu. Kalau Dokter Wanda boleh Oke. tuh kalau ada mau dibacakan dari pertanyaan di PC dokter. Di PC saya juga masih ada, tapi silakan dari dokter dulu. Oke, tapi ini pertanyaan sebenarnya general mungkin yang ditanyakan karena ini ada 3 yang nanya PC ke aku dan pertanyaannya sama sih dok. Dokter Wanda apakah masih ada slot untuk private tutor karena di website nggak ada nama dokter. Em, jadi sebenarnya sejauh ini udah cukup banyak banget ya yang di aku. Tapi kalau misalnya kemarin sih aku sudah tektokan kalau misalnya request ke aku boleh, tapi untuk auto reassign ke aku nggak ada. Jadi kalau misalnya memilih mungkin masih bisa gitu. Tapi ya tentu saja nanti tergantung sama kesibukanku ya dok ya. Mohon maaf. Mungkin untuk beberapa bulan ke depan memang aku agak sedikit stop untuk menerima klien baru karena aku mau menyelesaikan klien-klienku dulu karena udah banyak banget soalnya. Jadi begitu. Itu jawabannya. Jadi pertanyaan itu semua Dok Alfi. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan Iya, selanjutnya deh. ini pertanyaannya masuk di PC juga sama dok. Nanyanya terkait eh, apakah dokter Wanda ini kosong gitu ya mas ya. Tapi sebenarnya dok, bukan hanya dokter Wanda yang jago. Dokter Wanda ini emang hits banget, Iya tapi benar. sebenarnya banyak banget tutor-tutor kami yang juga hits. Kalau dilihat dari PPT-nya, wah ini PPT-nya apa boleh ditukar ya dok ya, PPT-nya dari Oh boleh banget. kakak Bentar, Autos. benar aku stop share ya. Ya, biar kita kasih tahu juga nih, kira-kira tutor-tutor kita ini ada apa aja nih, kekuatannya tuh di mana aja. Ya, boleh Oke. dibantu Kakak Aukus. Nah, ini bahkan belum update ini Dok PPT-nya karena sekarang ada sekitar 5 tutor baru lagi yang join sama kita. Dokter Dio ini juga terkenal banget karena dia word of affirmation dan sabar banget. Dokter Vili ini juga tembus Scopus, ini juga banyak yang diminati. Dokter Vindasya, ini UI Pride ya, mungkin yang UI nggak mau dibimbing sama UB boleh ya, Dokter Vindasya. Kemudian Dokter Yusuf, nah ini Dokter Yusuf ini udah banyak banget kliennya saat ini mohon maaf tidak menerima. Dokter Sri ini juga tajam banget kalau ngasih komentar, bagus reviewnya dan terarah banget. Dokter Jespin ini mapresnya FKUB dulu. Ini juga luar biasa, pintar menulis, ide-idenya bagus, mengarahkannya. Dokter Isra ini juga ide-idenya memfasilitasi dengan baik. Dokter Makfi Irah ini kalau menjawab panjang dan bagus jawabannya. Dokter Michelle ini juga bagus, punya banyak skopus. Dokter Stevia ini yang ngisi pemateri sebelumnya. Ini juga kalau memberikan feedback biasanya bagus-bagus ya dok ya. Dokter Erlangga, wah ini juga jago dalam menulis, skopusnya banyak. Dokter Wanda, wah ini kita nggak usah bahas deh ya, udah ada orang ya. Dokter Kira ini juga bagus banget dalam menulis. Beliau juga punya publikasi sampai di internasional begitu, abstraknya sampai ke internasional. Kalau yang suka dokter yang word of affirmation long text boleh milih dokter Rivaldi ini. Kalau ada yang nanya itu penjelasannya panjang sekali dan bagus. Saya sih suka ya bacanya. Saya adminnya BTW, makanya tahu. Ya gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Nah, dari Dokter Ija. Izin bertanya, Dokter, apakah untuk meta-analisis jenis DTA bisa juga dilakukan coding kilat seperti tadi, Dokter? Dan apakah DTA harus outputnya selalu dibandingkan dengan gold standar atau bisa hanya mencari nilai optimalnya saja, Dokter? Gimana, Dok? Boleh langsung dijawab, Dokter. Oke, thank you banget Dokter Ija atas
pertanyaannya, jawabannya apakah bisa coding secepat kilat itu bisa banget dok. Kebetulan kalau di Autos itu skripnya itu nggak cuma dikotomi, ada continue juga, ada diagnostik, sama ada single arm. Jadi ada 4 itu. Nah, kalau misalnya nih dokter pengen yang secepat kilat, jadi dokter bisa langganan ya di Autos gitu. Terus yang pertanyaan kedua, apakah harus dibandingkan dengan gold standar atau bisa mencari nilai optimalnya? Nilai optimal tuh mungkin maksudnya kayak ini ya dok ya. Kalau misalnya di bagian, kalau misalnya original research-nya diagnostik itu kan kita pasti melihat nilai optimal dari suatu tools untuk mencapai sensitivitas ini, gitu kan ya maksudnya. Apakah keluar apa ya namanya kayak Youden Index something lah ya, kalau nggak salah. Jawabannya adalah bisa dokter. Bisa banget kalau misalnya semua studi yang masuk ke analisisnya, ke meta-analisisnya dokter itu mencantumkan si Youden Index-nya itu, si nilai optimalnya itu. Kalau misalnya enggak, ya nggak bisa dok gitu. Dan itu codingannya apakah berbeda? Codingannya kurang lebih berbeda sih dok. Tapi nanti beberapa tutor itu pasti akan memberikan skripnya gitu, kayak mengajari dan mencarikan gimana caranya supaya bisa meta analisis yang dokter inginkan itu tercapai. Karena beberapa kali aku juga kayak gitu, yang nggak ada, yang kayak tadi yang nggak ada dikotomi, yang ada yang bukan kontinu, yang bukan apapun itu, yang nggak ada di skrip yang udah kita punya, itu kita bisa arahkan juga, kita bisa buatkan juga. Kayak gitu ya, Dokter Ija. Semoga cukup menjawab. Oke, terima kasih Dokter Wanda untuk penjelasan kepada Dokter Jaya. Selanjutnya kita ada, wah ini pertanyaannya bertambah terus. Oh, Dokter Ijo udah jawab ya. Saya pikir pertanyaan baru. Ini mungkin kita akan menutup dengan pertanyaan dari Dokter Brian. Dokter Brian di sini bertanya. Oh, ini teknis dok. Mungkin Please dokter banget lebih ya. pengalaman ya, jadi bisa membantu menjawab. Permisi dokter, izin bertanya. Saya sudah download R versi 2024-an. Wah, jago banget ini, udah sering make ya. Cuman saat saya coba login lagi beberapa hari yang lalu error gitu dok. Terus saya coba hapus semua dan download 2 file RStudio versi terbaru, masih error dok. Apakah dokter tahu solusinya ya? Sekarang sih saya hanya bisa pakai versi 2021, namun tidak bisa baca CSV. Terima kasih dok. Oke, thank you Dokter Brian. Iya, jadi kalau misalnya tadi dokter lihat di link yang udah aku kirim, itu kan memang ada versi-versinya RStudio itu tergantung juga sama jenis Windows yang dokter pakai. Misalnya laptopnya mungkin laptopnya Dokter Brian itu cuma kompatibelnya di versi yang 2021 dan itu nggak apa banget dok karena mungkin cuma bisa itu aja gitu. Dan mungkin minusnya kalau misalnya pakai yang 2021, mungkin ada salah satu minusnya mungkin yang dokter sebutkan itu, nggak bisa baca CSV gitu. Nah ini sebenarnya teknis banget ya, jujur aja. Aku nggak pernah mengalami ini, karena kebetulan mungkin aku pakai RStudio yang versi terbaru yang masih bisa di-upgrade gitu dok. Nah kalau misalnya ada error kayak gitu, dokter bisa coba aja mencari Ini aja ya sekarang. caranya Ini gitu. ya seimi. Aduh, sure nih kayaknya. Nanti Oke, besok sorry dibuat banget. lagi bibi oleh nenek. Ya, bibi Oke. dibuat bibi oleh nenek. Gak bisa Oke, di-mute ya dok udah. ya? Oke, sorry. Oke, udah di-mute ya. Oke, thank you banget. Balik lagi ke dokter Brian tadi. Nah, kalau misalnya case-nya kayak dokter tadi nih, dokter nggak bisa masukin CSV nih, bahkan kan itu agaknya sangat kurang enak ya dok ya. Tapi misalnya dok, kalau misalnya tadi pakai cara yang secepat kilat tanpa harus import data, apakah bisa? Harusnya sih bisa sih dok, karena itu bisa di semua jenis versi RStudio sih. Jadi mungkin solusinya mau nggak mau memang kita pakai cara yang itu gitu, karena kan nggak bisa import data di awal, nggak bisa masukin Excel atau baca CSV-nya kayak gitu. Begitu dok. Mungkin apakah sudah cukup menjawab? Oke, Wah, ini sudah thank dijawab you. dokter Brian. Terima kasih banyak dokter atas sarannya. Boleh dicoba ya dokter Brian. Nanti kabar-kabar kita kalau berhasil. Ya, itu tadi presentasi dan tanya jawab dari Dokter Wanda. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang tidak kalah ditunggu-tunggu adalah promonya. Nah, boleh dibantu dong kakak untuk share screen-nya. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan saat awal tadi ya, kalau sebenarnya di Aukus ini memang program yang paling laris itu adalah private coaching systematic review. Karena program yang tidak lebih bagus, tapi mungkin karena yang ini itu masih jarang banget
ada private coaching one on one. Nah, tapi selain itu ada juga paket basic, yaitu video materi lengkap lebih dari 9 jam. Dan juga ada complete packaging dengan nanti adanya AI, serap idea board. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat boleh video only, kalau mau mencoba menulis sendiri boleh complete packaging. Harganya investasinya ya dok 349.000 kayak acuan sekali. Atau complete packaging 499.000. Ini kayak acuan sekali tambah dessertnya lah. Nah, dok, itu tuh berlaku seumur hidup. Jadi dokter tidak perlu khawatir. Misalnya nanti di pertengahan jalan kok kayak aduh pusing banget ya nulis sendiri, kayak saya butuh bimbingan dokter Wanda deh atau saya butuh bimbingan dokter Stevia deh. Nanti bisa lanjut ke private coaching. Nah, kemarin perpaduan lain 449.000. Tapi, jika dokter mengikuti seminar pada malam hari ini, dokter dapat menggunakan kode promo RStudio 20. Ini caps lock ya dok ya, ditulisannya. Nanti akan mendapatkan promo sebesar 20%. Promo ini berlaku hingga 11 Agustus 2026 tengah malam. Jadi besok malam ya dok ya, terakhir untuk membeli. Dan dokter akan mendapatkan private coaching seharga 759.000. Apa saja yang didapatkan dari private coaching seharga 759.000 ini? Ini investasi yang sangat good deal dok, karena dokter akan mendapatkan complete package semuanya. Kemudian ada grup konsultasi WA private atau juga ada Telegram. Ini tergantung ya dok ya. Kemudian ada juga Zoom secara fleksibel. Jadi kalau dokter udah punya idea board, udah nonton day one, terus dokter mau Zoom, wah gas saja langsung didiskusikan bersama tutornya. Biasanya kalau tidak terjawab lewat WA, biasanya diarahkan untuk lewat Zoom. Misalnya idenya terlalu berputar-putar, kemudian arah penulisannya jadi membingungkan, olah datanya waktu menulis jurnalnya jadi bingung, ini boleh banget di Zoom kan. Nah, nanti akan diberikan revisi juga. Jadi dokter udah nulis, nanti tutornya akan memberikan feedback. Kayaknya bisa ditambah ini deh dok, kayaknya bisa ditambah itu deh dok, kayaknya pikonya kurang ini deh dok. Jadi pendampingan ini dengan investasi seharga 759.000 akan didampingi sampai dokter punya publikasi satu paper. Jadi satu judul ya dok ya, dapat 759.000. Materinya bisa diakses seumur hidup. Jangan lupa hanya sampai besok tengah malam promo 20% dengan kode promo RStudio 20. Begitu dari kami Auto. Kayaknya kita sudah bersama cukup lama ya. Ini bahkan lebih dari estimasi awal yang cuma 1 jam, ini bahkan 1,5 jam. Terima kasih atas antusiasmenya Autusias se-Indonesia, dokter-dokter yang mau meluangkan waktu. Demikian dari saya dan dokter Wanda juga yang luar biasa. Terima kasih dokter Wanda. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Mari tetap bertumbuh bersama Aukus dan sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk yang nanya kayaknya bisa langsung aja chat CP-nya Autus aja ya. Ada yang nanya.